pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama hingga rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun. Kunjungan tim penilai dan juri hingga persiapan jelang Hari Raya Kurban. Pemkot Madiun dukung pengembangan potensi pelajar dan pelestarian budaya lokal. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun District dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun District dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Niken Anissa, inilah Madiun District selengkapnya. Penataan birokrasi kembali dilakukan pemerintah Kota Madiun. Terbaru, Wali Kota melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Sementara itu, Kota Madiun baru saja merayakan hari jadinya di tanggal 20 Juni lalu. Rangkaian acaranya pun masih akan berlanjut hingga Juli mendatang. Pengisian kursi eselon 2 di lingkup pemerintah Kota Madiun kembali dilakukan. Kali ini sebanyak 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrator yang dilakukan pelantikan jabatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Hotel Grand Bintang Tawangmangu, Jumat 16 Juni malam. Kelima pejabat tersebut yakni Jemakir sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, Nur Aflah sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, Torik Megah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Aang Marhendra Budiono sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dan Dr. Muhammad Nur sebagai Dirut RSUD Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menyebut ada banyak tugas dan pekerjaan yang tengah menunggu. Diisinya sejumlah jabatan eselon 2 diharap semakin menyempurnakan tugas dan pekerjaan ke depan. Kota Madiun pekerjaan harus dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Wali Kota tak membantah masih adanya jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP eselon 2 setingkat kepala dinas yang masih kosong, yakni kursi asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan kursi dinas lingkungan hidup atau DLH. Wali Kota menyebut keduanya juga akan segera diisi dalam waktu dekat. Wali Kota juga berpesan kepada ASN, khususnya pejabat yang baru dilantik, dapat bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berpesan untuk selalu menjaga keharmonisan dan mengedepankan kerjasama. Hal itu penting untuk optimalisasi pemerintah daerah. Ya, pelantikan itu kan mengisi jabatan yang kosong. Pelantikan itu biar tugas-tugas yang sedang menunggu di pemerintah daerah itu segera selesai. Jangan sampai pejabatnya kosong, tugas-tugasnya tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka hari ini kita lantik, insya Allah tugas-tugasnya akan segera diselesaikan dan kesempurnaan di kantor tanggung jawab itu sudah ada pejabatnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai acara digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Madiun yang ke-105. Salah satunya seperti acara Glorious Night Run yang digagas oleh Aston Hotel Madiun sekaligus sebagai peringatan Hari Jadi ke-9 hotel tersebut. Wali Kota Maidi yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi gelaran yang ikut menyemarakkan Hari Jadi Kota Madiun. Dirinya berharap kesuksesan dan kebermanfaatan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyampaikan keberadaan Aston Hotel menjadi pelengkap Kota Madiun yang tengah berkembang. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, hingga saat ini tidak ada keluhan di hotel tersebut. Pasalnya, tamu-tamu dilayani dengan baik, fasilitas bagus, sehingga harapannya ke depan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, tak hanya membuka acara, Wali Kota juga ikut lari menjajal rute yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota berharap dapat terjalin sinergi yang baik antara pemerintah kota dan pihak swasta. Terima kasih Aston yang punya banyak peran luar biasa mengadakan lomba lari di Kota Madiun, sukses. Dan saya terima kasih ulang tahun Aston yang ke-9, juga ulang tahun kota yang ke-5,
205 itu ikut dipindahkan Aston, termasuk Bayangkara. Cuma kurang jauh ya. Jadi yang pelari-pelari profesional itu ya 15 kilo, 10 kilo. Saya aja berapa? 5 kilo, menggeh-menggeh ya dan mudah-mudahan nanti kita evaluasi tahun depan, kita sempurnakan lagi dan akan mengundang pelari-pelari nasional bahkan internasional. Ini nasional banyak yang datang dan banyak yang menang. Insya Allah tahun depan pelari internasional kita datangkan di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-105 Kota Madiun dimulai. Rangkaian peringatan diawali dengan tasyakuran kenduri akbar di Pahlawan Business Center PBC Senin 19 Juni malam. Hujan yang sempat turun saat gelaran memberikan keberkahan tersendiri dalam peringatan rangkaian Hari Jadi tahun ini. Wali Kota menyebut Hari Jadi Kota Madiun diperingati setiap 20 Juni. Sebelum itu, tasyakuran dan doa bersama melalui kenduri akbar digelar. Harapannya, kegiatan rangkaian peringatan Hari Jadi diberikan kelancaran dan kesuksesan. Seperti diketahui, akan ada banyak kegiatan ke depan. Setidaknya, ada lebih 20 kegiatan hingga bulan Juli mendatang. Wali Kota berharap kegiatan tidak sekedar memberikan hiburan semata, tetapi juga keberkahan sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Madiun. Kegiatan kenduri tersebut sekaligus mencoba Pahlawan Business Center yang telah selesai dilakukan perbaikan. Pemerintah Kota Madiun menambahkan 1 peneduh besar. Selain itu, panggung utama juga dibesarkan. Pahlawan Business Center atau PBC nantinya akan menjadi window display Jawa Timur bagian Barat. Wali Kota juga menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi antar daerah sekitar untuk menggelar pameran secara rutin minimal 3 bulan sekali. Artinya, akan ada banyak kegiatan yang bermuara pada peningkatan perekonomian di Pahlawan Business Center ke depan. Artinya, untuk 105 tahun ini, paling tidak semua masyarakat penduduk rakyat Madiun dijauhkan dari semua bencana yang diberikan banyak rezeki, sehat, panjang umur, dan semua masyarakat Madiun bisa meneruskan kehasil hidupnya dengan bahagia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Meidi bersama Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, dan pimpinan BUMD di Kota Pendekar menggelar prosesi ziarah makam leluhur Senin 19 Juni 2023. Kegiatan yang dilakukan di Makam Kuncen dan Makam Kuno Taman itu merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Jadi ke-105 Kota Madiun. Prosesi ziarah makam diawali dengan doa bersama di area makam. Selanjutnya, Wali Kota melaksanakan adat potong tumpeng, kemudian dilanjutkan dengan menabur bunga di atas persemayaman leluhur. Adapun di Makam Kuncen, Wali Kota melaksanakan prosesi tabur bunga di Makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno yang menjabat Bupati Madiun era tahun 1568 sampai 1586. Kemudian makam Bupati Mangkunegara I, Patihwono Asri, dan para Bupati Madiun lainnya. Selanjutnya, di Makam Kuno Taman, Wali Kota mengunjungi makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo I atau Raden Ronggo Prawiro Sentiko yang menjadi Bupati Brangwetan Gunung Lawu pada masa periode 1755 sampai 1784. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II yang menjabat Bupati Madiun pada era 1784 sampai 1797. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II merupakan kakek dari Raden Ronggo Prawiro Diningrat. Kemudian, makam Raden Bagus Sentot Prawiro Dirjo, Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Untuk itu, dalam peringatan Hari Jadi ke-105 tahun ini, Wali Kota menginginkan fokus terhadap kemanusiaan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada para sesama. Karenanya,
beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat akan semakin ditingkatkan. Masa lalu itu tidak akan berubah karena sudah berlalu. Tapi masa lalu yang baik itu harus kita kenal. Jadi para leluhur kita itu bakatnya kota ini adalah tidak lepas dari leluhur. Maka masa yang lalu harus kita ingat. Walaupun kalau kita ulang tahun itu mengenang jasa-jasa para leluhur dulu, itu yang penting. Karena adanya hari ini tidak lepas dengan adanya hari kemarin. Hari kemarin pejuang itu yang harus kita ingat. Ini yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Meidi membuka turnamen bola basket yang memperebutkan Piala Wali Kota Cup. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun berpesan agar kompetisi digelar secara profesional. Tidak hanya itu, Wali Kota berharap gelaran turnamen seperti ini diharapkan bisa menjadi ajang berlatih para atlet bola basket sehingga mampu lahir tim unggulan. Turnamen bola basket yang digelar di Gor Wilis Kota Madiun itu tidak hanya mempertemukan atlet-atlet di jenjang sekolah menengah atas, namun juga mempertemukan tim basket dari instansi-instansi sekitar. Wali Kota berharap melalui ajang ini bisa memupuk solidaritas, menumbuhkan bakat, dan melahirkan prestasi-prestasi baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari jadi ke-105 Kota Madiun diperingati secara meriah Selasa 20 Juni 2023. Utamanya di Palawasi Center sebagai lokasi penyelenggara event Pesta Rakyat 2023. Kegiatan itu pun dimeriahkan dengan berbagai acara, mulai dari live musik, peragaan tari Nusantara dan modern, hingga basar nasi pecel gratis dan produk UMKM gratis di sepanjang jalan. Maka tak heran jika penyelenggaraan kegiatan tersebut menyedot ribuan massa. Hari ini luar biasa, antusiasme masyarakat hebat sekali, ujar Wali Kota Madiun Meidi saat memantau penyelenggaraan Pesta Rakyat. Selain Pesta Rakyat, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga memberangkatkan siswa sekolah yang terlibat pada agenda gerakan pungut sampah di sepanjang Jalan Pahlawan, juga berbagi kepada sesama bersama pelaku UMKM di Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun berharap seluruh masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari lahir Kota Madiun ini. Ternyata masyarakat Madiun merasa memiliki kota ini luar biasa. Sehingga ulang tahun ke-105, anak, cucu, mbah semuanya keluar. Diajak hadir untuk memeriahkan Pesta Rakyat. Sehingga ini kita siapkan 15.000 habis. Luar biasa. 30.000 habis. Nanti hari apa itu 3 hari. 7, 8, 9 mantu itu nanti kurang lebih juga 30.000. Saya sembelihkan sapi 8 nanti pokoknya pesta untuk khususnya masyarakat, ODGJ, difabel, orang tidak mampu, anak yatim, undangannya itu semua. Ini tadi untuk umum semuanya, luar biasa untuk masyarakat Madiun. Sehingga nanti kalau ini 30.000 habis, suatu saat akan saya siapkan sepuas-puasnya. Saya kira tidak habis. Ternyata ludes ya Pak ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna untuk memperingati hari jadi ke-105 Kota Madiun, Selasa 20 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, hari jadi hendaknya dijadikan sebagai pelecut semangat untuk terus meningkatkan inovasi. Tak hanya itu, hal ini digunakan sebagai ajang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan, selama 4 tahun terakhir, prestasi yang dihasilkan Pemkot Madiun cukup banyak. Ada
209 penghargaan. Karena itu, ia berharap prestasi tersebut ke depan harus terus ditingkatkan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan prestasi yang telah diraih Pemkot Madiun merupakan buah pemikiran bersama, termasuk sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif, yudikatif, Forkopimda, dan masyarakat. Seperti diketahui, sederet agenda telah disiapkan Pemkot Madiun untuk memperingati hari jadi ke-105. Di antaranya, Lomba Vokal Disabilitas Lagu Nasional pada 22 Juni mendatang dan malamnya konser Denny Caknan. Kemudian, Medionan Kitanan dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota pada Jumat 23 Juni. Madiun Creative Fest, Madiun Karnival, pagelaran wayang kulit, hingga Madiun Manto. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upacara peringatan hari jadi ke-105 Kota Madiun berlangsung khidmat Selasa 10 Juni. Upacara berlangsung di alun-alun Kota Pendekar dengan dipimpin Wali Kota Madiun Maidi sebagai inspektur upacara. Tak hanya upacara, berbagai kegiatan pertunjukan juga mengemuka setelahnya. Wali Kota Madiun Maidi menyebut hari jadi kali ini mengusung tema Kota Madiun Maju Mendunia. Tema ini sekaligus harapan untuk Kota Madiun ke depannya. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berkomitmen untuk menjadikan Kota Madiun mendunia. Perlahan, hal itu juga mulai terwujud. Salah satunya melalui sejumlah penghargaan tingkat internasional. Selain itu, semangat mendunia tersebut juga dapat dilihat dari perubahan-perubahan di Kota Madiun. Seperti diketahui, ada banyak ikon dunia yang dihadirkan di Kota Pendekar. Mulai patung Merlion Singapura, musola Ka'bah Saudi Arabia, Menara Eiffel Perancis, kereta cepat Shinkansen Jepang, dan juga Kampung Eropa. Kedepan, masih akan ditambah menara jam Big Ben Inggris serta kincir angin Belanda. Dalam gelaran upacara hari jadi kali ini juga sedikit berbeda dengan hadirnya foto-foto sejumlah wali kota Madiun terdahulu. Wali Kota Maidi menyebut hadirnya Kota Madiun yang sekarang tentu tidak terlepas dari peran pemimpin di masa lalu. Karenanya, dalam rangka hari jadi kali ini, Wali Kota ingin mengingatkan kembali akan jasa para pemimpin terdahulu. Berbagai pertunjukan juga mengemuka setelah jalannya upacara selesai, yakni koreografi 105 pencak silat, paduan suara Forum Pembauran Kebangsaan, marching band Gita Taruna Angkasa SMA Negeri 3, Taruna Angkasa Kota Madiun, marching band Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI, dan marching band dari Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Yang lalu itu tidak akan berubah kalau sudah berlalu. Tapi masa yang lalu yang bagus, yang baik, ini harus dipedomani untuk perubahan-perubahan masa yang akan datang. Dan ulang tahun tentunya mengenang masa yang lalu. Masa yang lalu, wali kota yang lalu yang ikut mendirikan Kota Madiun, yang ikut berjuang membangun Kota Madiun, tentunya juga harus kita kenang kembali dan tidak akan kita tinggalkan untuk kemajuan-kemajuan ke depan. Ini yang kita pasang pada upacara 105 tahun Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Puncak peringatan hari jadi ke-105 Kota Madiun berlangsung khidmat melalui gelaran upacara. Berlangsung di alun-alun, kegiatan juga menyajikan sejumlah pertunjukan, yakni koreografi 105 pencak silat, paduan suara dari Forum Pembauran Kebangsaan, marching band Gita Taruna Angkasa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Madiun, marching band Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI, dan marching band dari Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Kabid Kurikulum Pembinaan Bahasa dan Sastra, Dinas Pendidikan Kota Madiun Slamet Haryadi menyebut koreografi pencak silat melibatkan pelajar serta IPSI Kota Madiun. 105 pelajar ini berasal dari 14 perguruan pencaksilat yang ada di Kota Madiun. Ratusan pendekar tersebut menampilkan pencaksilat pancakarya serta jurus dari masing-masing perguruan. Tak hanya itu, mereka juga membentuk formasi 105 dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pertunjukan marching band dari 3 instansi berbeda juga tak kalah seru. Mereka tak hanya membawakan lagu-lagu khas Kota Madiun, tetapi juga memamerkan berbagai kebolehan, mulai membentuk formasi hingga membuat menara dari peralatan
marching band. Tak ayal, pertunjukan menarik perhatian peserta upacara dan masyarakat yang hadir menyaksikan. Tak hanya itu, dalam gelaran upacara juga diberikan sejumlah penghargaan kepada OPD hingga masyarakat. Di antaranya, penghargaan pelaksanaan reformasi birokrasi 2022, penghargaan akuntabilitas kinerja 2022, survei evaluasi pelayanan publik 2022, dan survei kepuasan masyarakat 2022 yang diraih bagian organisasi, inovasi kompetisi Kota Madiun atau KIAT, predikat terinovatif 1 untuk Awak Sigap dan terinovatif 2 untuk Madiun Today, ngegas ekonomi dari Dinas Kominfo. Ada juga kategori inovasi unit layanan pemerintah daerah dari Kelurahan Taman yang berhasil meraih predikat terinovatif 1 untuk inovasi Taman Peduli Jiwa Warga atau Tali Jiwo. Sedang terinovatif 2 diraih SMPN 11 dengan inovasi pendekar UMKM 11. Sementara itu untuk kategori inovasi masyarakat predikat terinovatif 1 diraih Andre Samuel dan tim melalui inovasi solusi APP, dan terinovatif 2 diraih Faisal Najmudin melalui inovasi wood pellet berbasis limbah. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan juara lomba koperasi berprestasi bagi KSP Wanita tingkat Kota Madiun 2023. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konser Denny Caknan, rangkaian hari jadi ke-105 Kota Madiun, berlangsung sukses Kamis 22 Juni malam. Konser kali kedua Denny Caknan di Kota Pendekar ini berhasil memukau ribuan penonton yang hadir di Stadion Wilis Kota Madiun. Giat konser bersama komunitas Pajero Chapter Kartonyono yang juga sekaligus First Anniversary Pajero Indonesia Bersatu dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menyebut ada banyak gelaran hiburan dalam rangkaian hari jadi ke-105 Kota Madiun. Konser Denny Caknan hanya salah satunya. Karenanya Wali Kota mengajak masyarakat Kota Madiun untuk turut mensukseskan kegiatan-kegiatan, salah satunya dengan turut menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pendekar. Seperti diketahui, di Kota Madiun masih akan digelar Madiun Karnaval yang akan berlangsung Sabtu 24 Juni besok. Konser musik metal hingga Spektapora Madiun. Selain itu juga ada berbagai acara yang bernuansa seni budaya seperti pagelaran wayang kulit. Sejumlah kegiatan ini tentu sayang untuk dilewatkan. Wali Kota menyebut kegiatan yang menghadirkan massa memang akan terus digelar untuk meramaikan kota. Dalam konser ini, Denny Caknan membawakan sejumlah lagu andalan, di antaranya Kasih Holasku, Pingal, dan Sugeng Dalu. Denny Caknan pun juga membawakan lagu-lagu dari almarhum Didi Kempot, yakni Pamer Tujo. Di sela konser, Denny Caknan sempat bercerita kenangan akan Kota Madiun. Salah satunya, janjian ketemuan di Bundaran Serayu saat masih SMA dulu, namun sang gadis pujaan tidak datang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
mayu hayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Pemkot Madiun kembali menerima kunjungan tim penilai dan juri tingkat provinsi hingga nasional. Sementara itu, jelang Hari Raya Kurban, pelatihan penyembelihan secara syar'i digelar di Kota Madiun. Di samping itu, antisipasi kasus rabies tetap dilakukan dengan program vaksinasi rabies gratis. Pemkot Madiun kembali menerima tamu juri tingkat nasional. Kali ini, Pemkot setempat menerima kunjungan tim juri dari Lomba Kota Layak Anak KLA. Rombongan pun diterima di Ngrowo Bening, Senin 19 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi mengatakan bahwa semua anak di Kota Madiun sudah terjamin, mulai di dalam perut hingga saat usia jenjang sekolah. Wali Kota memaparkan sejak bayi baru lahir sudah memiliki kewajiban untuk sumbangsih ke alam, yakni lewat penanaman pohon yang diberi nama sesuai bayi yang lahir. Tak hanya itu, untuk menjamin kehidupan yang layak, Wali Kota juga menggulirkan program asuransi bagi pekerja informal. Pekerja informal diberikan asuransi jika meninggal ada jaminan untuk kehidupan anak dan keluarganya. Wali Kota menegaskan pihaknya sangat berkomitmen untuk mewujudkan dan mengoptimalkan Kota Layak Anak di Kota Madiun. Kepada para tim juri, Wali Kota berharap saran dan masukan agar semakin baik ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim penilai kunjungan lapang, lomba kelurahan dan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK Jawa Timur tiba di Kota Madiun Kamis 22 Juni. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maiti menggelar perjamuan untuk menyambut kedatangan para juri. Jamuan makan malam berlangsung di Resto Nasi Pecel 99 yang ada di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Suasana perjamuan pun berlangsung hangat dan akrab. Sebagai informasi, Kota Madiun tepatnya Kelurahan Manguharjo masuk dalam penilaian lapang lomba desa atau kelurahan terbaik serta pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur. Penilaian lapang dari tim provinsi bakal dilakukan Jumat 23 Juni. Wali Kota optimis Kelurahan Manguharjo bisa menampilkan yang terbaik, apalagi Kota Madiun langganan juara. Sebelumnya, ada beberapa kelurahan yang juga moncer di Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penyembelihan kemarin saya sudah ngomong
Penyembelihan hewan kurban memang tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan fikih Islam. Karenanya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban secara syar'i Minggu 18 Juni. Pelatihan diikuti 80 penjagal dari 3 kecamatan. Pelatihan pun semakin spesial karena juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengapresiasi MUI Kota Madiun yang telah menggelar pelatihan penyembelihan hewan tersebut. Sebab akan ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan kurban. Salah satunya terkait tidak boleh menyakiti. Dari unsur tersebut tentu akan ada banyak hal dan belum tentu semua diketahui oleh penjagal. Wali Kota berharap kegiatan bisa semakin disebarluaskan. Peserta pelatihan bisa membagikan ilmunya kepada takmir-takmir masjid yang lain, khususnya masjid atau musola yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun juga melakukan hal serupa melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Seperti diketahui, dalam OPD tersebut juga ada bidang peternakan yang mengurus terkait hewan. Kegiatan dilakukan juga dengan menggandeng tokoh agama. Kita itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu sesuai standar aturan harus dijalankan. Jadi nyembelih semua keluarga, tapi kan harus aturan agama itu harus dijalankan. Makanya ada pembinaan dari MUI luar biasa. Jangan sampai pelapor tadi tidak sesuai syarat itu ya. Ini caranya nyembelih bagaimana, memegang bagaimana, niatnya bagaimana. Ya ini disosialisasikan untuk beberapa takmir masjid yang akan mengadakan kurban. Ya, bagus sekali lah. Terima kasih pada MUI sudah semuanya memberikan arahan pada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari Raya Idul Adha sebentar lagi. Hari raya ini juga bisa disebut dengan Hari Raya Kurban. Menyambut itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Madiun menggelar pelatihan hewan kurban secara syar'i. Pelatihan yang berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Ketua MUI Kota Madiun Muhammad Sutoyo menyebut, dalam menyembelih hewan kurban tidak boleh menyakiti, khususnya di luar penyembelihan itu sendiri, sebab dia banyak menerima laporan adanya sejumlah penyiksaan yang dilakukan sebelum penyembelihan. Sutoyo menambahkan, penyembelihan baiknya tidak melakukan banyak kegiatan yang dapat menyakiti hewan, baik secara fisik maupun mental. Salah satu contohnya, penyembelihan tidak boleh dilakukan di depan hewan lainnya yang belum disembelih. Hal itu juga tidak dianjurkan dalam Islam, apalagi hewan dipukuli terlebih dahulu. Selain itu, dalam penyembelihan juga ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Di antaranya, menajamkan pisau untuk penyembelihan, namun menjauhkannya dari pandangan hewan kurban yang akan disembelih. Lokasi penyembelihan baiknya juga terpisah dari penyimpanan sementara hewan. Penyembelihan baiknya juga harus sekali selesai. Tidak boleh pisau lepas dari leher dan kembali menggoroknya untuk kedua kalinya. Orang menyembelih itu tidak sekedar memotong lehernya, tapi harus putus urat nadinya kanan kiri, kemudian putus jalan makan dan jalan nafas. Di samping itu kita pakai bismillah serta menghadapi. Nah, semacam ini harus diadakan pelatihan karena apa? Masyarakat sekarang ini banyak memberi masukan kepada MUI bahwa ada menyembelih sapi, tapi sebelum menyembelih kakinya digereti dulu, katanya biar tidak mancal-mancal. Itu kan penyiksaan hewan. Ada juga sebelum disembelih kepalanya dipukul dulu biar semaput baru disembelih. Itu penyiksaan. Maka kita beri cara menyembelih menurut fikih, menurut Islam, dan cara merobohkan hewan, bagaimana mereka cepat roboh dan tidak sakit. Apalagi waktu penyembelihan hewan itu tidak sakit, cepat mati. Maka hari ini kita mengadakan pelatihan penyembelihan yang halal agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam konsumsi daging. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
kasus rabies kembali menjadi perbincangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari mencuatnya kasus kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh gigitan hewan tersebut. Untuk menghindari hal ini, pemilik hewan peliharaan di Kota Madiun mengikuti kegiatan vaksinasi rabies gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Kepala DKPP Kota Madiun Toto Sugiarto mengatakan bahwa saat ini Kota Madiun masih zero kasus rabies. Meski begitu, langkah antisipasi tetap dilakukan. Lebih lanjut, Toto menjelaskan bahwa program vaksinasi rabies gratis digelar secara rutin. Selain itu, juga dalam rangka menyambut hari jadi ke-105 Kota Madiun. Dalam program ini, DKPP Kota Madiun menyediakan kuota sebanyak 250 vaksin, yakni untuk 200 kucing dan 50 anjing. Toto berharap melalui program ini bisa menjaga masyarakat dan hewan peliharaan tetap sehat. Harapan saya nanti ya sampai kapanpun itu Kota Madiun itu nol kasus rabies, karena dilihat di medsos itu biasa sangat mengerikan sekali, dan itu juga kasihan masyarakat yang di sekitarnya biar tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Kita ikut di dalamnya biar kita intervensi dan masyarakat tenang, termasuk di area dan tidak ada misalnya permasalahan antara masyarakat dengan hewan piaraan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun terus memfasilitasi siswa agar fokus belajar dan mengembangkan bakatnya. Tak hanya itu, pelestarian budaya lokal turut dilakukan. Sementara, waktu luang dimanfaatkan oleh 3 remaja asal Kota Madiun untuk membersihkan sampah di Taman Lalu Lintas Bantaran. Belajar mata pelajaran sulit jadi lebih menyenangkan. Itulah yang dirasakan siswa-siswi SMP Negeri 6 Kota Madiun saat mengikuti Outdoor Learning atau ODL di Lapak Semendung, Kamis 22 Juni 2023. Para siswa mendapatkan pengalaman wawancara langsung dengan para pedagang yang ada di lapak tersebut. Mulai dari pertanyaan cara menghitung harga dan laba yang didapat, hingga belajar bagaimana cara wawancara yang baik dan benar, seperti pada pelajaran bahasa Indonesia. Tak hanya wawancara dengan pedagang, dari hasil interview tersebut siswa diminta membuat resume terkait apa yang sudah dikerjakan di lapak tersebut. Harapannya muncul kreativitas dan siswa lebih termotivasi untuk belajar. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Madiun, Mila Puji Lestari. Kegiatan outdoor learning tersebut dibuat sebagai program unggulan yang harapannya membuat siswa lebih termotivasi. Memberikan pengalaman langsung kepada para siswa bagaimana mereka menggali informasi langsung ke narasumbernya, sehingga ini memberikan pengalaman yang berbeda kalau mereka berada di sekolah. Ini pun juga sejalan dengan tujuan pemerintah kita saat ini mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 74 karateka bertanding untuk menjadi juara di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Madiun, Rabu 21 Juni 2023. Pada hari ini, tak hanya karateka yang bertanding namun juga bulu tangkis. Dalam O2SN tahun ini, ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni pencaksilat, karate, bulu tangkis, atletik dan juga senam. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati mengatakan, O2SN merupakan wadah bagi siswa-siswi Kota Madiun untuk mengembangkan bakat dan potensi di bidang lain selain pendidikan. Dirinya berharap O2SN tahun ini mampu mewadahi dan juga memaksimalkan potensi siswa-siswi untuk lebih baik ke depannya. Dalam hal ini bagaimana untuk mengoptimalkan talenta-talenta yang ada pada anak-anak, utamanya dalam bidang olahraga. Nah, sehingga anak-anak ke depan nanti yang sukses itu tidak hanya anak-anak yang punya kelebihan di intelijensi saja, tetapi anak-anak yang punya kelebihan di bidang non-akademik pun juga potensinya kita maksimalkan. Nah, sehingga nanti kelak ke depan anak-anak juga akan mampu berdiri di kakinya dengan kelebihan yang dia.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dentuman bas berpadu dengan gerakan tegap para prajurit keraton. Kereta kencana berjalan di belakangnya membawa kendil dan kendi. Menyusul kemudian di belakangnya tumpeng jaler estri yang berisi nasi dan lauk pauk hasil bumi. Di titik 0 km, tumpeng jaler estri berhenti. Wali Kota Maidi secara simbolis memotong tumpeng dan memberikannya kepada anak-anak dan warga di sekitar lokasi. Kegiatan kirap tersebut bertajuk Wilujeng Bumi Madiun. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya para pegiat seni dan masyarakat Kota Madiun untuk nguri-nguri atau melestarikan budaya lokal yang ada di Kota Madiun. Tak tanggung-tanggung, kegiatan ini juga menggandeng prajurit dari Keraton Surakarta untuk mengisi acara dan sukses membuat suasana tradisional kian kental terasa. Kartika, selaku Ketua Panitia Acara dari Madiun Creative Network mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungannya untuk meningkatkan destinasi wisata di Kota Madiun. Kegiatan ini adalah tujuannya untuk nguri-nguri kebudayaan yang bertepatan dengan Hari Musik Dunia pada tanggal 21 Juni ya, 23. Maka kami konsep untuk hari musik itu kita angkat musik tradisi. Nah, karena kita di Madiun punya sendang gayam yang sangat potensial kita uri-uri ya, nanti ke tingkat internasional juga. Maka kita blend dengan tadi ada semacam ritual sakral gitu untuk Wilujengan Bumi Madiun yang sebenarnya di blend juga dengan hari ulang tahun kota. Jadi kita menghadiahi kota dengan prosesi semacam tadi, yakni pengambilan air untuk kita bawa berkeliling itu dalam rangka mendoai Kota Madiun agar sejahtera, adil, makmur, guyup. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menghadiri seremoni pembukaan Wilujeng Bumi Madiun. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk melestarikan budaya daerah. Maka tak heran jika orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengapresiasi kegiatan tersebut. Wali Kota menyebut Pemkot Madiun saat ini sudah merenovasi sendang gayam agar makin nyaman untuk disinggahi. Di sana, lanjutnya, bisa digunakan sebagai tempat untuk mandi dan juga menikmati kuliner khas yang ada di lapak tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberangkatkan kirap dan juga memotong tumpeng di titik 0 Kota Madiun. Wali Kota berharap ke depan upaya untuk melestarikan budaya terus dilakukan, utamanya generasi penerus. Ruatan sendang gayam. Sendang itu salah satu sendang pada waktu zaman dahulu itu tempat mandi orang-orang yang sekti di Madiun. Nah, sekarang sendang itu kita renovasi lagi. Sekarang sudah jadi cukup bagus. Hari ini bisa untuk mandi lansia-lansia biar sekti seperti dulu. Maka ini kita budayakan. Dan hari ini teman-teman juga dibantu dari Surakarta, dibantu dari teman-teman seni Madiun, khususnya Pak Yoyo CS. Saya terima kasih sekali. Ini istilahnya ada ruatan kita kembalikan seperti masa dulu. Budaya-budaya dulu di Madiun kita rawat sekali. Silakan masyarakat bisa lihat di sana. Jadi mau mandi lengkap sudah. Kamar mandinya laki, perempuan ada, sumurnya keluar bersih sekali dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat manapun. Silakan datang di Sendang Gayam dan makanan khasnya di sana juga kita lengkapi. Alhamdulillah hari ini sudah kita benahi lagi dan sudah bisa digunakan lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Siapa sangka, baterai handphone yang habis bisa membuat 3 remaja asal Kota Madiun ini lebih produktif. Mereka adalah Amalia Ramadhani, Naila Ivana Kalista, dan Kristia Ananta. Ketiganya mengisi waktu luang dengan membersihkan sampah di sekitar Taman Lalu Lintas Bantaran. Amalia Ramadhani mengatakan sebenarnya ini adalah ide spontan. Selain itu, mereka juga sering berkeliling kota hingga sampai di Taman Lalu Lintas Bantaran. Saat melintas di kawasan selatan taman tersebut, terlihat kondisi pinggiran kali yang cukup kotor. Lalu, mereka bertiga memberanikan diri meminjam sapu kepada pedagang sekitar untuk membersihkan area tersebut. Selama membersihkan sampah kurang lebih 2 jam, yang paling banyak ditemukan adalah sampah kemasan makanan siap saji dari merek yang terbilang tidak murah. Amalia dan kedua temannya berharap kegiatan isi waktu luang dengan bersih-bersih ini bisa terus berlanjut. Paling tidak 1 hari dalam seminggu bisa terjun membersihkan lokasi-lokasi yang disinyalir cukup kotor dan belum terjamah. Sebenarnya gak ada ide yang pengen bersihin bandaran tuh gak ada. Cuman karena dulu waktu nongkrong sama Kristia itu aku pernah cerita kalau pernah bersihin Taman Gulun sendirian. Habis itu dia juga pengen ikut bersih-bersih. Terus aku bilang kan di bantaran itu pasti kan kotor, jarang dibersihin. Terus pengen ke bantaran bersihin bareng. Cuman waktunya belum ada, belum sempat. Terus waktu kemarin hari Rabu pulang sekolah, itu kan aku sama Naila selalu bareng naik berangkatnya ke sekolah. Habis itu nongkrong makan, habis itu pengen main lagi toh, tapi baterai handphonenya semuanya udah mati. Jadi si Kristia inget ide yang dulu, terus akhirnya dijalani. Orang-orang itu pada jajannya mahal-mahal tapi nggak mau buang sampah ke tempatnya, jadi sedikit sedih sih melihat. Terus ada minuman botol alkohol, kalau mau minum sebenarnya kan terserah dia ya, cuman nggak harus dipecahin botolnya. Jadi kakinya Naila itu keberet kena pecahannya kemarin karena nggak pakai sepatu. Suka nongkrong ini kan pasti anak-anak remaja yang mungkin seangkatan aku atau lebih tua dari aku, lebih muda dari aku. Mereka semua boleh aja buat pakai ini kan, mereka semua boleh, itu hak mereka karena ini kan taman untuk umum. Tapi mereka juga harus sadar kan ini dibuka untuk umum, kita juga menikmati fasilitasnya tapi juga harus menjaga fasilitasnya. Jadi harusnya punya kesadaran masing-masing sih buat buang sampah ke tempatnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pelatihan barista yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Madiun sudah dimulai. Pelatihan diikuti 12 peserta yang lolos seleksi sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Madiun, Raden Andriono Waskitomurti menyebut peserta tampak antusias mengikuti pelatihan dan sudah terlihat perkembangan yang signifikan. Andriono mengatakan peserta pelatihan memang bukan sembarangan. Tidaknya 12 peserta ini sudah menyingkirkan lebih dari 100 pendaftar. Mereka wajib melewati seleksi administrasi hingga tes tulis dan wawancara sebelumnya. Pelatihan barista memang cukup diminati, pun pangsa pasarnya cukup luas di Kota Madiun. Andriono menambahkan 100 peserta pelatihan tahun ini dapat terserap di dunia kerja. Tingginya pangsa pasar barista di Kota Madiun juga tak terlepas dari perkembangan Kota Pendekar. Seperti diketahui, pembangunan sejumlah tempat menarik di Kota Madiun memunculkan banyak kafe, restoran, hingga perhotelan. Bidang usaha ini secara tidak langsung membutuhkan jasa barista. Karenanya keahlian barista cukup diminati. Ditambahkan ke depan masih banyak pelatihan-pelatihan, bukan hanya barista, namun juga bidang keahlian yang lain. Seperti diketahui, pihaknya sudah melaksanakan 3 jenis pelatihan sebelumnya, yakni pelatihan administrasi, akuntansi, dan lainnya. Setelah ini mereka tidak langsung bekerja ya Mas. Setelah ini mereka magang dulu. Nah, magang, praktek di tempat-tempat yang memang ada hubungannya dengan barista. Nanti kita titipkan ke perusahaan-perusahaan. Setelah magang selesai, ya mereka harapannya langsung bekerja dan insya Allah berdasarkan data tahun 2002
ya, barista itu 100%. Harapan saya yang ini 12 anak ini juga 12 anak ini bisa 100% bekerja. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Untuk kita semua, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Event Lomba Burung Berkicau Wali Kota Cup yang digelar di Taman Lalu Lintas Bantaran Minggu 18 Juni sukses menyedot perhatian masyarakat. Tak hanya peserta yang datang dari luar kota, namun ribuan tiket ludes terjual. Tercatat peserta banyak yang berasal dari Yogyakarta dan daerah di wilayah Jawa Tengah. Tak hanya sukses dalam menggelar perlombaan, namun event tersebut juga sukses menjadi daya tarik. Wali Kota mengatakan, gerakan ekonomi penting terus digeliatkan. Oleh karena itu, Wali Kota berharap dengan hadirnya event-event di Kota Madiun bisa semakin mendatangkan banyak orang. Kehadiran masyarakat khususnya dari luar daerah diharapkan juga turut meningkatkan daya beli. Apalagi dalam waktu dekat, Kota Madiun akan menapaki usia baru yakni 105 tahun. Maka dengan adanya event-event seperti ini bisa ikut menyemarakkan hari jadi Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi terus berupaya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan begitu, kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua warga secara merata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini seperti dilakukan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Minggu 18 Juni 2023. Sembari goes pagi, Wali Kota menyambangi rumah warga untuk menyalurkan bantuan yang bekerja sama dengan Nurul Hayat. Adapun bantuan disalurkan kepada warga di Jalan Mangga Gang 9. Di lokasi tersebut, Wali Kota mengirimkan kasur dan kursi roda di rumah warga. Kemudian rombongan Wali Kota menuju Jalan Mangga Gang 1 untuk menyalurkan bantuan berupa uang tunai di salah satu rumah warga. Selanjutnya, Wali Kota meneruskan perjalanan ke Jalan Gulun Gang 2 untuk menyampaikan bantuan berupa sebuah kasur dan 2 kursi roda di 3 rumah warga. Bantuan yang diberikan juga bagian dari rangkaian hari jadi ke-105 Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Selamat Hari Jadi Kota Madiun ke-105 tahun, semoga semakin maju mendunia. Saya Niken Anissa bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.